kali ini saya Ricky Amelia kembali dapat menjumpai Sana BTV dalam Obat Obrolan Kesehatan. Dan untuk episode kali ini, tentunya saya sudah bersama dengan narasumber istimewa saya yang sudah hadir di samping saya. Ini ada Bapak Dr. John Henry Nurdan MKes. Bapak, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kiki, apa kabar? Baik Bapak, harusnya saya dulu nanya apa kabar Pak. Bapak apa kabar Pak? Gimana? Baik, alhamdulillah baik, sehat ya. Baik, Ya. alhamdulillah sehat. Iya. Dan Sana BTV beliau ini juga merupakan ketua umum dari Pengda IAKMI, yaitu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Iya, betul. Bengkulu. Benar ya Pak ya? Betul, ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak John Henry ini mengenai protein hewani cegah stunting. Kebetulan kemarin baru saja Hari Gizi Nasional ya Pak ya? Iya, betul. Di tanggal 25 Januari 2023. Betul, Dimana iya. juga untuk tema di tahun ini untuk Gizi Nasional itu sesuai dengan tema kita hari ini Iya, Pak. benar-benar. Mengenai Ya. stunting dan juga gizi hewani. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah stunting ya Pak ya, mungkin Iya. masyarakat awam dan saya juga ini mungkin Iya. masih ada kesalahpahaman tentang stunting. Tapi sebelum Iya. itu mungkin kita bahas dulu tentang gizi hewaninya. Iya, betul. Sebenarnya gizi hewani ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Kiki ya, para pemirsa, protein hewani atau gizi hewani ini adalah protein yang dihasilkan dari hewan ya. Jadi kita kan ada dua tuh, ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, protein hewani ini sudah terbukti bahwa ini bisa menjadi salah satu penguat ya. Kalau kita misalnya ibaratkan ini Mbak Kiki, ini sebuah rumah, maka bata-bata itu adalah protein jenis hewani. Artinya ini akan bagaimana memperkuat, menggantikan sel tubuh kita bila mana kita beraktivitas atau mungkin melakukan kegiatan apapun. Jadi terkait dengan protein hewani ini juga dibutuhkan oleh tubuh karena tubuh kita itu tidak mampu membentuk asam amino esensial. Ya. Biasanya tubuh kita secara mandiri itu bisa membentuk asam amino non esensial. Nah ini makanya perlu tubuh kita didukung, disupport dengan unsur-unsur protein. Ya. Oke, berarti untuk protein hewani atau gizi hewani ini itu Ya. yang membentuk asam amino esensial tadi ya Ya, Pak betul. ya, yang Ya. harus ada di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita. Benar, berarti kandungannya juga itu. Kalau kandungan lain Pak untuk selain asam amino esensial itu sendiri di protein hewani apa aja? Ya, jadi di protein hewani itu luar biasa itu kandungannya berdasarkan hasil riset dan kajian bahwa di beberapa jenis contoh makanan tuh Mbak ya, misalnya di unsur telur. Unsur telur itu ada banyak kandungan protein, khususnya protein yang bisa menggantikan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya orang untuk mencegah terjadinya anemia atau kekurangan darah, kalau kita bilang itu kurang darah ya. Kurang darah. Atau juga mungkin unsur dari daging segar. Jadi banyak sebenarnya unsur-unsur protein hewani ini yang justru ada di sekitar kita. Ayam kayak daging, telur tadi ya. Sudah itu apa jenis bebek atau makanan-makanan olahan yang memang ada unsur protein hewaninya. Ada proses. Ya, betul. Berarti memang ada beberapa ya Pak ya contoh Betul. yang sebenarnya tuh ada di sekeliling kita dan ini tuh tidak asing. Tidak Tadi asing, ada ya, betul. daging ayam, dan Betul. seperti itu. Untuk pengelolaannya Pak, untuk protein hewani ini sendiri sebenarnya baik ada mungkin makanan yang tidak disantap sudah dimasak atau ada yang harus dimasak. Nah itu seperti apa untuk penyajiannya Pak? Ya ini kalau kita dengar ya atau sering lihat kalau di Jepang ya, negara Jepang mereka biasanya jenis protein seperti ikan tuh jarang dimasak Iya, ya. Apa tuh nama disashimi, makanannya kayak itu ya? disashimi, Ya. Nah, tetapi untuk khusus olahan makanan yang unsur protein hewani ini perlu dilakukan pengolahan yang baik. Artinya dimulai dari proses penyimpanan, Mbak Kiki ya. Jadi penyimpanan itu harus kita atur juga berapa suhunya. Misalnya untuk jenis-jenis makanan olahan yang mudah rusak itu suhunya harus di bawah 0 derajat Celcius. Tapi kalau untuk khusus jenis-jenis protein hewani yang tidak mudah rusak itu bisa di suhu 10 sampai 15 derajat Celcius. Nah, dari proses tahapan penyimpanan ini nanti baru masuk kepada tahap pengolahan makanan. Nah, ini pengolahan makanan khusus protein hewani ini juga harus disajikan dengan baik juga. Jangan sampai nanti unsur-unsur protein atau kandungan gizi yang ada di makanan yang kita masak misalnya telur atau ayam atau daging tadi jadi berkurang. Jadi berkurang. Betul.
Berarti Pak kalau misalkan dari penyimpanannya sendiri tadi Betul. harus di bawah 0 derajat. Apakah Ya. itu kalau misalkan kita mungkin orang awam Betul. banyak yang nggak tahu ya Pak ya Betul. untuk penyimpanannya sendiri. Nah ini apa akan merusak kandungan yang ada di dalamnya atau bahkan bisa sampai kandungan di dalam ini bisa berubah jadi racun juga? Ya, jadi misalkan ini ya, makanan-makanan yang artinya jenis-jenis protein hewan ini disimpan dengan tidak baik, misalnya daging ya, daging itu harusnya pada proses pembekuan. Kalau misal proses pendinginan dia akan mudah rusak dan busuk. Iya. Tentunya nanti bukan malah menambah nilai unsur gizi di dalam tubuh seseorang, tapi justru jadi sumber penyakit jadi ya. racun, Jadi ya, ya. jadi penting sekali ini diperhatikan, dimulai dari tahap penyimpanannya sampai nanti pada tahap pengolahan dan penyajiannya. Begitu Mbak Kiki. Pak, kalau misalkan saya nih sebagai orang Ya. awam, mungkin masyarakat BTV juga di rumah ini banyak yang mendengar kalau misalkan daging putih seperti daging ayam itu memang harus Betul. dimasak Betul. benar-benar dalam keadaan matang baru boleh dikonsumsi. Tapi kalau seperti daging sapi, apalagi sekarang ada makanan steak yang dimana Ya. mereka kalau disajikan itu ada yang memang sukanya matang, ada yang Matang. setengah matang, bahkan Betul. benar-benar masih agak mentah. Nah itu Betul. sebenarnya baik atau tidak Pak? Karena Bapak tadi sempat bilang bahwasanya itu harus dalam keadaan matang kan untuk daging Ya. sendiri. Jadi betul, jadi beberapa makanan itu memang ada yang bisa disajikan dalam bentuk setengah matang. Oke. Ada juga yang dalam bentuk matang. Nah, yang penting ini bagaimana nanti pada tahap proses pengolahan itu sendiri. Contoh tadi misalnya daging ya, yang dimasak setengah masak ya. Asalkan unsur-unsur kira-kira faktor-faktor, misalnya ada kumannya ya. Jadi proses dari mulai pencucian daging sampai mungkin pada tahap proses apa tadi ya, memanggangnya ya, atau mungkin menyajikan itu perlu diperhatikan. Termasuk juga yang memasaknya juga. Iya, iya. Nah, jadi unsur-unsur seperti itu tidak ada masalah sebenarnya kalau memang disajikan walaupun itu setengah matang. Benar, Ya. jadi memang benar-benar kebersihannya ya Pak Ya, ya. kebersihan juga yang penting, faktor diperhatikan. higienisnya ya kalau bahasa Higienisnya, adanya ya. benar-benar harus diperhatikan sana BTV. Kalau ayam berarti memang benar-benar daging putih seperti ayam benar-benar harus dimasak. Ya, diharapkan matang karena memang dengan makanan yang matang itu kalau kita nggak tahu kan unsur-unsur apa saja, mungkin ada kuman-kuman atau kotoran yang ada di sana itu bisa mati dengan panas tadi. Ya. Oke, baik-baik. Nah ini tadi kita sudah membahas mengenai gizi hewani ataupun protein hewani. Nanti kita akan bahas nih hubungannya protein hewani ini ke stunting Ya. itu seperti apa. Betul. Kita rehat sejenak ya Pak ya. Ya, Mungkin baik. boleh nanti kita ngopi dulu juga. Siap, siap. Bisa ada BTV, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Sahabat BTV kembali lagi di obrolan kesehatan. Kali ini masih bersama saya Ricky Amelia dan juga narasumber istimewa saya. Hari ini kita akan berbincang-bincang lagi. Dan juga kali ini sahabat BTV untuk obrolan kesehatan kami sedang berada di Cafe and Resto De Carlos yang ada di Hotel Splash Bengkulu. Ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. baik, Mbak Kiki. Pak tadi kan kita udah berbicara mengenai protein hewani atau Iya. gizi hewani ya. Nah ini hubungannya sama stunting itu apa? Tapi sebelum berbicara tentang hubungan stunting Iya. dan juga gizi hewani, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Mungkin masyarakat Bengkulu ataupun Iya. Sanak BTV juga ini mengetahui stunting, tapi mungkin belum terlalu paham sebenarnya Pak. Daripada ada yang salah pemahaman nih Pak, Betul, kita betul, iya. juga jelaskan dulu stunting itu apa Iya. Pak? Oke Mbak Kiki. Jadi Sanak BTV, stunting itu kalau definisinya yang tinggi itu mungkin agak susah dipahami ya. Tetapi konsepnya adalah di mana ada gagal tumbuh kembang. Jadi gagal dalam hal pertumbuhan, baik itu pertumbuhan secara fisik maupun non fisiknya. Nah, yang diakibatkan oleh apa? Diakibatkan bisa karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau penyakit kronis lainnya, Mbak. Jadi kalau memang anak tersebut dia kurang gizi dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan dia umur 2 tahun juga sakit-sakitan, itu bisa nanti anaknya akan jadi stunting. Jadi stunting itu kira-kira gambarnya anak itu tumbuhnya itu panjang badannya sama tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Oke. Nah, jadi itu. Jadi misalnya harusnya anak itu tinggi badannya misalnya 75 cm pada bayi ternyata cuma 50. Artinya ini perlu kita lakukan intervensi untuk mencegah terjadinya anak gagal tumbuh tadi, stunting tadi Mbak Kiki. Stunting Iya. tadi. Berarti kalau misalkan mungkin orang awam lebih mengenal stunting ini sebagai dengan penyakit kurang gizi. Iya. Sebenarnya ini benar tapi kurang tepat atau memang seperti apa Pak? Ya, jadi
tidak salah. Jadi apa yang dianggap oleh masyarakat bahwa stunting ini kurang gizi. Hanya memang kekurangan gizinya lebih kepada kronis, terus-terusan. Jadi karena terus-terusan disertai dengan sakit, misalnya ada disertai dengan sakit tuberkulosis, diare, atau penyakit-penyakit lainnya, ini akan mengganggu pertumbuhan. Jadi jumlah makanan yang dimakan oleh anak juga terbatas, nilai gizinya kurang, sanitasi lingkungan tidak baik, itu bisa mengakibatkan anak terjadi stunting tadi. Ya, betul. Nah, kalau hubungannya dengan obrolan kita di awal segmen tadi Pak mengenai gizi hewani atau protein hewani, apa Pak stunting ini? Ya, jadi kaitannya dengan protein hewani karena berdasarkan hasil riset ya, kajian para ahli di bidang kesehatan, bahwa unsur-unsur yang terkandung di protein hewan ini mampu menggantikan sel-sel yang rusak di dalam tubuh manusia. Tadi kan saya ceritakan bahwa ibarat kalau kita bikin rumah, maka unsur protein hewannya adalah bata-bata yang tersusun. Jadi bagaimana sebuah rumah itu kuat, tentunya dengan bata-bata dinding-dinding yang disusun. Artinya bisa mencegah penyakit-penyakit yang lain itu untuk terjangkit pada anak, pada bayi ya, pada balita. Nah, jadi kaitannya karena di unsur protein hewani itu luar biasa kandungnya, Mbak. Ada unsur asam folat, ada juga unsur B1 ya, kalau kita bilang itu ada vitamin C ya, ada unsur-unsur karbohidrat yang lain, dan banyak sekali unsur-unsur yang terkandung di dalam unsur protein hewani tersebut. Jadi ini bisa menjadi salah satu unsur yang bisa menggantikan tadi yang saya bilang tadi, kalau sel-sel tubuh kita ada yang rusak digantikan oleh jenis unsur makanan protein hewani ini. Oke, berarti untuk protein hewani ini sendiri itu bisa mencegah, Pak? Bisa mencegah, bisa mencegah stunting. Ya, Oke, betul. karena memang luar biasa sekali kandungan dari unsur protein hewani tadi. Benar sekali. Nah, jadi mungkin Sana BTV ini bisa menjadi pembelajaran baru ya untuk Sana BTV ini. Kalau stunting itu sendiri Pak, ini mungkin saya kan nggak tahu nih. Sana BTV di rumah juga tidak tahu. Kalau stunting sendiri ini memang karena unsur makanan kurang gizinya atau memang ada keturunan juga nggak sih Pak? Bisa faktor keturunan juga untuk stunting sendiri? Baik, terima kasih Mbak Kiki. Sana BTV ya. Jadi stunting itu bukan karena penyakit keturunan. Jadi sebenarnya stunting itu, kalau kita bicara stunting itu, kita harus bicaranya dari hulu. Nah, kalau kita bicara dari hulu itu Mbak Kiki, artinya dari mulai remaja. Jadi proses hulunya dari remaja, dari remaja putri sampai dia wanita usia subur. Kita jaga, jangan sampai dia anemi. Lingkar lengan atasnya jangan sampai lila ya. Kalau kita bilang ini lila ya, lingkar lengan atasnya itu jangan kurang dari 23,5. Berikut juga dia harus melakukan persiapan nikah itu dengan baik, bagaimana menyiapkan kehamilan itu dengan baik. Setelah itu bagaimana proses selama kehamilan itu dijaga juga dengan baik, tidak stres ibunya. Setelah melahirkan dia memberikan ASI eksklusif. Terus selama di bawah 2 tahun anak tersebut diberikan makanan bergizi, maka akan terhindar stunting tadi. Oke, jadi pencegahan untuk anak terkena stunting ini bisa diawali dari pranikah ya, Pak ya? Pranikah, betul, pranikah ya. Persiapannya seperti apa sampai bagaimana persiapan kehamilan juga. Kehamilan, ya. Dan dari ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung. Bisa untuk pencegahan stunting sendiri gitu. Kalau penyebab-penyebabnya Pak, ini selain mungkin kurangnya gizi hewani tadi, selain itu apa saja Pak? Jadi ada 3 hal yang menjadi poin besar para pemirsa Sana BTV. Pertama, penyebab terjadi stunting itu dari pola asuh. Jadi misalkan begini, orang tuanya, dia tadi kan prosesnya kan dari nikah ya, dia hamil, punya anak, dia belum siap untuk nikah itu sesungguhnya. Tetapi dia sudah nikah, tentunya dia tidak akan pernah merasa kalau anak tersebut akan diberikan makanan dengan baik, apalagi kalau remaja-remaja yang usianya masih di bawah 20, dia masih pengen main, anak nggak diurus, setelah itu makanan juga nggak diperhatikan, ASI nggak mau diberikan, apalagi ada istilah gini, takut, mohon maaf ya, takut misalnya payudaranya turun atau dan lain sebagainya karena tidak memberikan ASI, itu anggapan-anggapan yang salah. Nah, padahal pola asuh ini penting, dimulai dari bagaimana memberikan ASI pada waktu dia lahir. Dimulai pertama kali itu sebenarnya dari IMD ya. Kali IMD itu inisiasi menyusui dini. Ini mungkin Sana BTV perlu tahu juga, khususnya para ibu-ibu. Kadang-kadang di kita, lingkungan kita tuh ada semacam budaya ASI pertama itu dibuang. Dibuang. Padahal itu unsurnya luar biasa. Di situ ada unsur yang bisa menjadi semacam antibodi di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu 6 bulan itu murni anak tersebut diberikan ASI eksklusif. Jangan diberikan makanan apapun, ASI saja.
Nah, karena ASI ini adalah makanan utama bagi bayi, maka ibunya juga harus diberikan protein yang bagus. Tentunya ASI-nya akan berkualitas kalau dia mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Nah, jadi itu Mbak Kiki. Nah, setelah itu anak di bawah 2 tahun itu perlu diberikan MPASI namanya. MPASI itu makanan pendamping air susu ibu. Nah, pola-pola olahannya itu ya banyak cara sebenarnya, tetapi bagaimana anak itu dia bisa makan dengan lahap, dengan sepuasnya, sehingga tidak terganggu tumbuh kembangnya tadi, sehingga kita bisa mencegah stunting tadi, Mbak Kiki. Gitu ya. Memang jadi persiapan untuk mencegah anak terkena stunting ini memang harus diperhatikan. Betul, ya, Pak, diperhatikan ya. betul. Dari Ya. mungkin kesehatan sang ibu juga. Betul, ibu begitu. juga. Bagaimana? Nah, ini mungkin pembelajaran baru juga untuk anak BTV. Dan satu tadi ya Pak ya, Ya. mungkin ada budaya yang mengatakan bahwasanya pemberian ASI pertama itu harus dibuang dulu. Dibuang, ya, kotor katanya. Iya, Iya. Padahal itu ada Waduh, kandungan yang luar biasa di dalamnya. kandungan yang ada di dalam unsur-unsur kolostrum kalau bahasa medisnya ya. Jadi itu unsur-unsur yang bisa jadi antibodi. Jadi anak bisa tercegah sakit itu dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar, kayak mudah pilek, mudah demam, mudah sakit-sakitan. Itu kadang-kadang disebabkan daripada hal-hal yang sepele tadi. Iya. Pada waktu ASI pertama yang nilai gizinya itu luar biasa, tidak terhingga ya, tapi tidak diberikan kepada bayi. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu ya, khususnya sanak BTV semua, budaya seperti itu mungkin bukan berarti kita melanggar budaya, tetapi itu mungkin menjadi satu pengetahuan bagi kita bahwa ASI pertama itu penting diberikan kepada bayi. Iya, benar sekali. Nah, juga tadi untuk anak di bawah umur 6 bulan itu Iya. jangan dulu diberikan Iya, lain-lain betul, ya Pak ya. betul. Selain ASI ini mungkin banyak juga Pak, mungkin dari budaya juga atau Betul. mungkin kepercayaan juga. Iya. Ini yang anaknya dikasih ini, dikasih itu, dan itu sudah banyak, mungkin kita berkaca dari banyak kasus Betul, ya Pak ya. betul. Ada yang mungkin ngerasa anaknya kurang nih ASI ibunya, Betul. kurang banyak, atau ASI ibunya kurang bergizi, jadi dikasihlah makanan pendamping atau buah seperti itu. Itu tidak boleh dulu ya Ya, Pak ya? tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Gitu. Jadi untuk anak di bawah usia 6 bulan tidak boleh dulu diberikan selain ASI. ASI, Gitu. betul. Lebih baik ada ASI eksklusif Eksklusif ya ya, Pak ASI eksklusif ya 6 bulan pertama itu ya. Baik, gitu. Nanti setelah 6 bulan baru diboleh diberikan Makanan pendamping ASI. ASI-nya, ya, Gitu. betul. Dan juga tentunya untuk makanan pendamping ASI ini sendiri itu dengan kandungan-kandungan Ya, yang gizi, protein, ya kandungan gizi, protein hewani dan nabati itu bisa juga diberikan. Makanya pola pengolahannya ada unsur-unsur yang memang unsur-unsur mendukung bagaimana supaya anak itu tumbuh kembangnya itu bagus. Tumbuh kembang itu ada 2 Mbak. Apa tuh, Pak? Pertumbuhan di fisiknya, tumbuh kembang di di otaknya. otaknya. Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi Betul. pembelajaran untuk ibu-ibu muda nih sekarang yang mungkin baru punya anak 1 ya Pak ya. Betul, Untuk, betul. kebetulan anaknya umur 7 bulan, 8 bulan yang sekarang sedang diberikan makan pendamping ASI. Ini harus tahu sekali bahwasanya untuk makanan pendamping ASI ini juga harus dengan gizi yang lengkap dan tepat tentunya. Betul. Nanti kita Ya. akan bahas lagi lebih lanjut sana BTV, jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. BTV kembali lagi di obrolan kesehatan ya. Tadi kita sudah berbicara tadi di awal segmen awal Iya. mengenai gizi hewani, lalu Betul. juga apa itu stunting. Mungkin sana BTV juga banyak yang belum mengetahui. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya Pak ya. Iya. Nah, tapi untuk pencegahannya tadi sudah kita bahas juga. Tapi Betul. untuk ciri-ciri Pak, mungkin tadi sempat ya Pak ya Iya, disampaikan betul. bahwasanya tinggi badannya ini tidak sesuai Dengan seperti itu. umurnya, Iya, ya. dengan umurnya. Dan sana BTV mungkin juga tahunya masyarakat awam tahunya juga hanya di Cuman ciri- pendek sama panjang aja ya, tinggi aja ya. Benar. Betul, Nah, untuk betul. ciri-ciri lainnya ada apa aja nih Pak? Ya, jadi sanak BTV sebenarnya bisa kita deteksi dari awal ya. Anak yang dikatakan stunting itu biasanya kalau mulai dari kecil itu giginya tumbuhnya agak lambat. Pertumbuhan giginya agak lambat. Berikut juga ciri-ciri yang kedua, anak itu wajahnya itu kayak wajah kekanak-kanakan terus. Harusnya dia sudah bentuk wajahnya kalau sudah usia 1 tahun kan beda dengan yang bayi Iya, tadi ya. iya. Dari bentuk wajahnya juga bisa. Juga bisa dilihat juga dari misalnya kalau sudah dewasa agak ini ya, pubertasnya agak telat. Jadi masa pubertasnya itu kalau sudah remaja. Tadi pada waktu anak-anak bisa dicek. Juga berikut juga terkait juga dengan biasanya cara pemikirannya apa namanya ya, bahasanya IQ-nya agak rendah. Iya. Sering nilai-nilainya kecil di sekolah kan. Berikut juga ada ciri-ciri yang lain, anaknya suka sakit-sakitan. Nah, itu yang
yang ciri-ciri bisa dideteksi dari awal. Tetapi yang paling dini itu adalah sebenarnya panjang sama tinggi. Jadi dia ada skala namanya Mbak ya. Kalau ibu-ibu kan sering datang ke posyandu ya. Nah, itu ada buku KIA. Kalau dulu namanya buku KMS. Itu kan akan dipantau tuh berapa berat badannya, berapa tinggi badannya. Kalau dia masuk di kuning itu udah peringatan, nanti akan ada petugas Mbak Kiki. Petugas dari kesehatan di puskesmas, di posyandu itu akan melakukan intervensi, diberikan makanan tambahan, juga diberikan pengobatan gitu supaya tidak stunting. Supaya tidak stunting. Pak, berarti kalau untuk stunting sendiri, anak-anak yang terkena stunting ini biasanya rentan di usia berapa sih Pak? Jadi anak dikatakan stunting itu, kita akan tahu anak dikatakan stunting itu setelah dia lewat fase di usia 2 tahun. Jadi kalau di bawah 2 tahun itu belum tahu. Nah, tetapi yang saat ini perlu kita lakukan adalah bagaimana mencegahnya. Makanya tadi kita melalui buku KIA, tadi Mbak Kiki ya, kalau ibu-ibu datang ke posyandu itu kan akan ditimbang berat badannya, terus tinggi badannya. Nah, itu bisa dicegah di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Nah, kalau setelah 2 tahun itu agak sulit kita untuk melakukan intervensinya atau pengobatan sehingga anak tidak terjadi stunting. Tetapi kita akan lakukan juga intervensi, jangan sampai anaknya sakit-sakitan, terus kita berikan makanan-makanan yang bergizi supaya tidak terlalu dampaknya negatif. Tetapi yang paling penting itu adalah pada usia di bawah 2 tahun. Pada usia 2 tahun. Jadi memang biasanya ini benar-benar terlihat di usia 2 tahun ya 2 tahun, 2 tahun ke atas. Nah, berarti ada upaya-upaya lainnya Pak. Kalau misalkan sudah terdeteksi atau sudah ada ciri-ciri yang terlihat bahwasanya anak ini mengalami stunting. Ini upayanya apa saja nih Pak? Mungkin apa ada obat-obatannya juga Pak? Ya betul. Jadi kalau upayanya yang dilakukan kalau anak setelah 2 tahun dia stunting, pertama yang diupayakan kalau dia sakit obati penyakitnya. Ya kalau dia badannya kurus misalnya kan kita kasih makanan-makanan yang bergizi, menunya seimbang. Atau misalnya anaknya lebih kepada misalnya dia di dalam proses kesehariannya dia agak terganggu pergaulannya, maka anak mungkin perlu dilakukan intervensi melalui pendekatan psikologis. Ya penting juga itu dilakukan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan kalau sudah terjadi stunting itu agak lebih sulit. Tapi poinnya adalah bagaimana pemberian makanan tambahan, menu gizi yang seimbang itu tetap dilakukan, dipantau. Makanya pemerintah Mbak di saat ini sebenarnya bukan pada hilir. Kalau tadi kan saya bilang hulu ya, hilir itu sudah terjadi stunting. Kita bergeraknya itu dari hulunya, jangan sampai orang stunting gitu aja. Karena kalau sudah stunting itu sudah berat, sudah sulit untuk ngatasinnya. Benar-benar. Jadi pencegahannya dulu ya Pak. Pencegahan yang penting Pak, itu. Mohon maaf ini mungkin kita mundur dikit ya Pak. Tadi Bapak sempat katakan bahwasanya kehidupan sosial. Berarti untuk stunting ini sendiri bukan hanya berpengaruh ke fisik anak, tapi juga ke kehidupan sosialnya ya Pak. Ya berpengaruh. Jadi aspek-aspek kehidupan sosial anak-anak ya itu tadi, karena memang anak-anak dengan stunting ini kalau sudah terjadi mereka kan ya tidak seperti anak biasanya, pertumbuhan baik fisik maupun psikisnya. Makanya biasa anaknya suka menyendiri, minder dengan teman-temannya. Terus kalau di pembelajaran dia nggak mampu mengikuti dengan baik, proses belajar di sekolah sering bolos, itu gejala-gejala. Terus ada perilaku-perilaku anak yang lebih mengarah kepada permasalahan sosial juga. Itu biasanya yang dialami oleh anak-anak yang terjadinya stunting itu Pak. Oke. Pak, ini kan kebetulan kemarin baru saja beberapa hari yang lalu ya Pak ya, ini jatuh ke Hari Gizi Nasional. Betul. Dan dimana juga ini temanya sama nih Pak. Ya betul, Pak Kiki ya. Pemerintah ini kan juga berarti awas sekali ya Pak ya dengan tema kita hari ini tentang stunting yang ada di Indonesia sendiri. Pak, kalau dari pemerintah sendiri, ini program-program untuk pencegahan stunting sendiri ada apa saja sih Pak? Ya. Terima kasih Mbak Kiki. Kebetulan saya ini di tim percepatan penanganan stunting Provinsi Bengkulu, jadi agak sering ke kabupaten. Jadi sedikit perlu disampaikan. Jadi pemerintah itu sudah ada perpresnya ini, Perpres nomor 72 tahun 2001 itu tentang program percepatan penanganan stunting. Dan sudah ada turunnya dalam bentuk Ranpasti namanya. Ranpasti itu kepanjangannya Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia. Jadi apa yang dilakukan upayanya? Dia ada 5 pilar. Nah, pilar yang terpenting itu bagaimana upaya penanganan stunting ini dilakukan secara bersama-sama. Ada intervensi spesifik itu Mbak Kiki. Kalau istilah intervensi spesifik itu
intervensi yang sudah lama dilakukan oleh orang kesehatan, kayak kasih vitamin, tambah darah, ibu-ibu diberikan makanan tambah, anak-anak diberikan makanan tambahan, ibu-ibu periksa kehamilan di bidan, itu sudah dilakukan. Nah, aspek yang terpenting lagi adalah aspek sensitif. Justru faktor ini berdasarkan kajian riset 70% penyebab terjadinya stunting. Apa itu? Misalnya sanitasi lingkungan yang buruk, air bersih yang tidak tersedia dengan baik. Makanya pemerintah saat ini melibatkan semua stakeholder, baik itu pemerintah, swasta, mungkin media juga ini. Nah, contoh hari ini juga ya Sanak BTV di acara obat ini juga udah dalam bentuk upaya bagaimana sumbangsi dari media sendiri untuk upaya pencegahan stunting dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat juga. Ini luar biasa nih yang acara kita ini. Benar. Pak, itu tadi dari pemerintah. Kalau dari IAKMI sendiri apa nih Pak, dari organisasi IAKMI sendiri? Dari organisasi kita, IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat ini kita ada struktur dari pusat. Kebetulan dari pusat juga kita agak fokus dan konsen sekali ini tentang masalah stunting. Kebetulan kita di Pengda IAKMI Bengkulu ini kita sudah beberapa kali melakukan seminar. Kita juga terlibat di 2 bidang penting di dalam penanganan stunting. Pertama bidang perubahan perilaku. Nah, termasuk ini acara-acara seperti ini kita akan mencoba bagaimana perilaku masyarakat itu berubah dari tadi tidak sadar terhadap gizi menjadi sadar terhadap gizi. Yang kedua, kita melalui riset dan penelitian. Kebetulan teman-teman kita di IAKMI ini banyak dosen dari 5 perguruan tinggi Kesmas yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kajian-kajian terkait dengan stunting ini memang menjadi hot issue kita juga, Mbak. Ya. Jadi memang perhatiannya luar biasa sekali ya Pak ya untuk pencegahan stunting di Bengkulu sendiri dan juga di Indonesia, luar biasa. Pak, mungkin karena kita sudah di ujung program ini, mau ngobrol panjang nggak cukup waktunya Pak. betul Mbak Kiki. Boleh. Ini mungkin ada pesan terakhir Pak untuk Sanak BTV, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai pentingnya gizi ataupun protein hewani dan juga pencegahan stunting seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat lagi Pak, pesan-pesan untuk Sanak BTV, silakan Bapak. Ya, pesan-pesan pertama ini khusus yang remaja ya. Ada 3 pesan nih, khusus yang pranikah, yang belum nikah, jaga kesehatan dengan cara apa? Hindari terjadinya anemia. Caranya gimana? Konsumsi tablet tambah darah. Yang kedua, pada ibu hamil. Jadi pada ibu hamil periksakan secara rutin ke posyandu sebanyak 6 kali. Kalau dulu 4 kali ya, sekarang 6 kali. 6 kali ke posyandu. Setelah itu, kalau setelah hamil, melahirkan, ibu-ibu yang sudah punya bayi, berikanlah ASI, baik itu ASI melalui ASI yang pertama namanya IMD ya, inisiasi menyusui dini, sama ASI eksklusif, sama MPASI, makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun. Cukup itu saja. Kalau itu sudah dilakukan dari mulai hulunya tadi, insya Allah stunting itu bisa kita atasi di Indonesia, Mbak. Baik, kalau gitu. Nah, jadi itu tadi Sanak BTV pesan-pesan juga untuk Sanak BTV yang lebih memperhatikan bagaimana untuk pencegahan stunting yang memang diawali dari persiapan pernikahan terlebih dahulu sampai persiapan kehamilan juga harus diperhatikan ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Kiki. Berbincang-bincang bersama saya hari ini. Terima kasih, sehat dan sukses terus ya Bapak. Alhamdulillah, semangat ya. Semangat untuk kita semua. Dan Sanak BTV juga terima kasih sudah menyaksikan obrolan kesehatan untuk episode kali ini. Semoga tayangan kami bisa menjadi tayangan informatif dan juga menjadi hiburan yang menarik untuk Sanak BTV. Terus saksikan. Saya Riki Amelia beserta segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.